Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua, teman-teman sahabat TMP Elektro. Hari ini saya akan membuat sebuah konten yang berurusan dengan printer ya, ngeprint ya, untuk urusan printing. Nah, printer yang akan saya demokan itu adalah printer yang dimana fungsinya adalah untuk membentuk cetak yang difungsikan secara terus-menerus menggunakan continuous form, atau bisa dibilang kertas yang modelnya bolong-bolong seperti ini ya. Jadi sebelah kanan dan kiri itu ada bolong-bolongnya. Ini juga sama, kanan dan kiri ada bolong-bolongnya. Nah, kertas kayak gini sering teman-teman mungkin kayak teman-teman rekan yang bekerja di perkantoran, baik itu industri maupun pemerintahan ataupun perbankan, khususnya mereka yang di bagian printer lah ya, pastilah mereka menggunakan printer yang model seperti ini. Nah, salah satu keunggulan dari kertas yang bolong-bolong seperti ini adalah kita bisa ngeprint atau mencetak hasil printing dengan jumlah masif atau dengan jumlah yang banyak, tanpa repot harus mengganti kertas demi kertas kayak gitu loh. Jadi ada juga sih kayak di fotokopi kan, dia menggunakan kertas yang posisinya dari atas sep diganti gitu kan, terus nanti ditumpuk dia ketarik terus. Akan tetapi dengan menggunakan bolong-bolong, kelebihan yang utama itu adalah ini kertas continuous ya, bahasanya kertas continuous bolong-bolong, kayaknya terlalu gaptek banget. Kelebihannya adalah kertas ini mempunyai beberapa lembar ke belakang, biasanya 1 atau 2 atau bahkan sampai ada yang 5 sampai 6 lembar. Kalau ini yang saya demokan adalah 2 lembar. Jadi biasanya untuk dokumen-dokumen rahasia ataupun dokumen yang digunakan butuh kopiannya ya. Jadi misalkan kita dokumen yang asli ke kita, kopiannya nanti kita sertakan kepada klien atau kepada supplier kita. Nah, itu kita biasanya menggunakan kertas yang model seperti ini ya. Jadi nanti lembar pertama adalah buat kita, nanti lembar yang warna kuning itu buat siapa, dan seterusnya kayak gitu. Berbeda dengan mesin printer yang biasa yang kita gunakan di rumah yang bisa cetak foto, dia memang langsung ya ditaruh ngeprint, akan tetapi dia hanya bisa untuk 1 ply teman-teman. Dia mempunyai kelebihan, dia bisa cetak warna biasanya, atau kalau bahasanya itu printer tinta lah ya, printer tinta. Sama printer yang satunya lagi itu yang pakai serbuk, saya lupa apa namanya. Mungkin teman-teman printer udah banyak yang paham lah, printer ya. Intinya kayak gini, ditaruh langsung print, akan tetapi dia tidak bisa membuat cetakan yang rahasia atau double rangkap. Kalau dia rangkapnya 3 sampai 4, butuh dokumen sekaligus ada 2 rangkap, 3 rangkap, 4 rangkap, ya nggak bisa. Mau nggak mau dia harus mencetak ulang lagi file yang sama untuk membentuk huruf atau cetakan yang sama kayak gitu, repot. Sedangkan dengan menggunakan printer seperti ini, teman-teman rekan perkantoran hanya tinggal ngeprint cukup 1 kali, misalkan di sini ngeprint huruf apa, udah nanti rangkap berikutnya itu akan tercetak huruf yang sama gitu. Nah, kalau teman-teman perhatikan, misalkan kayak kita berkunjung ke salah satu market, baik itu Indomaret atau Alfamart atau kayak kantor kelurahan, itu mereka juga memakai sistem printer. Kalau nggak salah itu LX310 dan semacamnya ya, dia printernya kecil, tetapi bentuk kertasnya itu tidak beda jauh dengan ini, maksimal untuk lebar seperti ini. Akan tetapi kalau kita membutuhkan kertas dengan lebar yang lebih besar, contohnya seperti ini ya, ini lebarnya adalah kisaran 14,4 in kurang salah, pokoknya lebar, ini adalah tingginya ya, lebar ke sini ini kurang lebih itu 14 inch.
Nah, sedangkan yang ini nih separuhnya nih. Kalau ini teman-teman bisa cetak di LK310 atau LX310. Tetapi kalau udah bentuk kertasnya seperti ini, itu minimal harus memakai Epson LK2180, bisa LK2190, ataupun memakai Epson DFX 900 apa ya? DFX, Epson DFX bisa. Nah, di belakang saya ini adalah printer-printer terbaik untuk mencetak semua dokumen dengan kertas yang model seperti ini ya. Teman-teman bisa lihat di paling ujung itu adalah Epson LK2190, sampai sekarang masih diproduksi dan harga barunya itu sekitar hampir 7-8 juta lah ya. Kemudian di sebelahnya itu ke sini hampir sama, ini dengan ini bentuknya sama, tetapi yang sebelahnya itu adalah P7005. Dia ekuivalen dengan P8005 dan P5005. Kemudian yang tengah ini adalah Printronic P7010 atau speednya 1000, sedangkan ini P7220 atau speednya 2000 ya. Di sini ada angkanya 20, mungkin di kamera kurang jelas, tapi ini adalah tulisannya P7220. Jadi nanti akan saya bandingkan printer Epson LK2190 dengan semua Printronic yang ada di sini, kecepatannya berapa kali lipat kayak gitu. Saya di sini akan menggunakan kertas yang cukup 1 lembar ya, yang lebar seperti ini, lebar. Dan kalau sebenarnya sih kalau 2 ply itu lebih bagus, cuman kalau yang 2 ply seperti ini kayaknya saya belum, kertasnya yang jelas nggak ada. Tapi akan saya bandingkan dengan kertas yang modelnya lebar seperti ini. Tetapi insya Allah kalau misalkan, pokoknya intinya lembar kedua, lembar ketiga pasti bisa tercetak kalau ada. Karena saya nggak ada, jadi saya juga cukup menggunakan yang kertas model 1 lembar karena saya adanya 1 lembar. Oke teman-teman, printer yang kita demokan akan sudah saya buatkan tabel seperti ini. Ini adalah Epson tipenya LK2190, dia dot matrix dengan kecepatan standar ya. Saya kurang tahu cepatnya berapa, teman-teman bisa cek sendiri di website. Yang akan saya bandingkan speed printingnya atau kecepatan printernya dengan printer lain dengan menggunakan kertas yang sama dan data yang sama ya. Ini Epson LK2190, kemudian sebelahnya itu adalah Printronic. Ini mereknya Printronic ya, Printronic. Ini semuanya Printronic, sini semuanya Printronic. Ini adalah P7005, dia ekuivalen atau sama dengan P8005 maupun P5005 untuk speed printingnya ya. Kemudian di sebelahnya ada P5010 ya, P7010, dia ekuivalen atau speednya sama dengan P5010, ekuivalen juga dengan P5210, ekuivalen juga dengan P8010 atau P8210. Intinya 2 baris dari belakang, yang ini kan 10 ya, ini juga 05, itu dikalikan 100 ya. Misalkan P7005 berarti 2 baris dari belakang adalah 05 dikali 100, maka ketemu 500, yang artinya 500 LPM. Sedangkan P7010 itu adalah baris terakhir kan 10 ya, 10 dikalikan 100 maka ketemulah 1000 LPM. Dan yang terakhir ini P7220, ini spesifikasi printer Printronic tertinggi dengan harga yang paling mahal juga ya. Ini dikalikan 100 maka ketemulah 2000 LPM. Ini kecepatannya 2000 line per menit. Kalau ini adalah tipenya dot matrix. Dot itu adalah titik, jadi dia ketika ngeprint itu jarumnya seperti ini ya, titik. Bentar, saya ambilkan contoh jarum dot matrix. Nah ini jarumnya, ini adalah jarum untuk printer Epson. Ini cuma ini beda tipe ya, tetapi pada basicnya cara fungsinya sama. Ini dot matrix ya, cuman ini dipasang pada Epson tipe PLK20, dia passbook. Tapi cara kerja dari printer passbook maupun apa namanya yang LK2190 sama, yaitu
jarum membentuk huruf dengan cara menetikan jarum-jarum di dia nembak seperti ini. Berbeda dengan Printronic. Printronic dia adalah line metric printer ya, line metric printer. Jadi dia tuh jarumnya itu panjang. Mungkin akan saya ambilkan contoh sampel sebentar. Nah ini teman-teman, ini adalah jarum dari Printronic. Ini rangkaian jarumnya ya, berbeda jauh dengan dot metric ya. Kalau dot metric itu kecil, jadi satu buah ini itu terdapat jarum dan spool. Sedangkan kalau Printronic, satu buah blok, satu blok ini dia terdapat jarum, terdapat spool juga, kemudian terdapat komponen motherboard, komponen untuk penggerak jarumnya, driver jarumnya itu ada di dalam. Ini berat sekali, hampir menyentuh sekitar 15 kg lah kurang lebih. Nah kalau yang sudah dipretelin seperti ini Printronic, jadi dia jarumnya nempel di sini ya. Nah ini adalah speed yang 1000. Ini adalah driver untuk menggerakkan jarum Printronicnya itu, ada IC-nya ya. Sedangkan kalau di model Passbook seperti ini atau LQ2190 itu tidak ada, jadi spool langsung ketemu jarum. Sedangkan ini tidak, ini ada spoolnya teman-teman, bisa dilihat. Nah ini spoolnya, ini yang titik-titik ini disolder atas dan bawah, ini adalah spool. Jadi spool atas ketemu spool bawah itu digerakkan oleh IC ini. IC ini dikontrol oleh IC ini. IC ini masuk ke soket ini, itu masuk ke motherboard utamanya. Lebih rumit, lebih kompleks, tetapi otomatis akan berimbang dengan hasil yang dia dapat gitu. Printronic besar ya, yang jelas tuh berat banget. Pokoknya satu printer itu kurang lebih beratnya sekitar hampir 130 kg. Sedangkan ini paling menyentuh 11 kg ya. Harganya memang beda jauh. Nah untuk printer ini teman-teman, ini adalah ada setelannya min 1 sampai 7. Jadi kalau semakin ke sini cetakannya akan semakin tebal. Ini difungsikan untuk rangkap. Misalkan kertas kita rangkapnya ada 4 atau 5, maka kita harus mundurin, karena kalau kita terlalu dekat maka akan cepat merusak jarum itu sendiri. Nah ya, karena kertasnya cuma 1 lembar, saya setting di 1. Jadi kalau posisinya di angka 1 ke sini, kecepatan printingnya dia akan lebih cepat dibanding dengan posisi angka 3 ke sini gitu ya. Jadi kalau di sini tuh lebih cepat lah. Kecepatan tertinggi itu diraih di angka 1 ke arah min 1. Nah saya akan demokan printer ini dengan posisi kecepatan tertinggi yang bisa dia kerjakan. Oke, ini saya setting min 1 ya. Oke teman-teman, saya akan mendemokan satu buah data, akan saya lempar ke printer LQ2190. Ini datanya seperti ini. Ini drivernya sudah saya install, Epson LQ2190. Ini tinggal klik print aja ya. Nah untuk perbandingan saya menggunakan stopwatch ya. Jadi nanti ketika dia bunyi titik-titik langsung saya tekan. Saya posisikan di sini stopwatchnya. Langsung saya coba tekan print. Sebentar. Oke, stop. Jadi membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 30 detik ya, 30 detik lah. Oke teman-teman, tadi kita sudah demokan tes print di printer Epson LQ2190. Sekarang saatnya Printronic P7005 untuk gigi. Saya ngikutin data yang sama, langsung saja Ctrl plus P, kemudian tinggal klik print. Ini nanti begitu ada bunyi teret akan saya langsung print ya. Akan saya langsung tekan tombol stopwatch.
Beda dikit sih teman-teman, menunjukkan 29 detik, tetapi ini startnya juga beda jauh, ini lebih dekat, lebih kayaknya tadi udah sempat ngeprint baru ditekan, tapi kalau yang ini berbeda sedikit sih, tapi durasinya bedanya beda sedikit, tapi ini lebih cepet aja gitu ya. 29 detik 78, kalau yang tadi kan sekitar 32an ya. Oke, ini adalah Printronic P7005, sudah ngeprint, ditutup. Oke, tadi kita sudah tes di Printronic P7005. Sekarang Printronic ini adalah P7010, speednya 2 kali lebih cepat harusnya ya. Sudah saya hidupkan, PC sudah tersedia, mari kita tes. Ini datanya tetap sama ya, ini datanya ini. Oke, kemudian akan saya siapkan stopwatchnya, Ctrl P. Begitu klik print, langsung saya posisikan rek, spread ya, siap-siap. Wih, jos. Hanya membutuhkan 15 detik teman-teman untuk ngeprint satu buah data yang di LK itu 30 detik lebih, di sini hanya 15 detik. Sip, mantap. Sekarang berikutnya, oke teman-teman, ketiganya sudah saya suruh print, sudah ada hasil cetak masing-masing yang hasilnya sama ya, kertasnya sama, hasilnya sama. Sekarang saya akan coba print di Printronic dengan speed tertinggi, harga pun yang paling mahal. Oke, let's go. Nah, ini datanya akan tetap Ctrl P, tinggal klik print ya. Saya posisikan stopwatch di sini, nanti begitu ada trek biasa akan saya langsung print. Sep. Nggak nyampe 8 detik. Penasaran? Kita coba ulang sekali lagi. Oke, Ctrl P. Biasa stopwatch saya taruh di sini. Jadi print. Detik. Teman-teman bisa lihat semua hasil cetakannya sama. Coba naikin kertas itu dikit. Ya, hasil kertasnya cetakannya sama. Ini karena tadi 2 kali ngeprint ya, hasil cetakannya sama. Ini cuman jadi untuk mencetak dari tulisan ini sampai ke bawah di sini di Printronic P7220 atau speed yang 2000 itu hanya membutuhkan sekitar 7 detik, sedangkan yang ini tadi membutuhkan sekitar 15 detik sekitar 15 detik. Ini 1000. Nah, kemudian yang ini adalah 500 lpm, ini membutuhkan paling lama yaitu sekitar hampir 27 detik. Dan yang terakhir ini adalah Epson LK 2190, ini versi termurah, ini paling rawan rusak di jarum. Ini membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 33an detik ya, kurang lebih. Oke teman-teman, itu dia sekilas dari hasil tes running kita, yaitu printer untuk mencetak sebuah kertas rangkap atau continuous form yang digunakan untuk mencetak semacam formulir kayak DHKP, STTS, ataupun kayak buat clearing atau rekening koran juga menggunakan printer yang ini sama ya.
Jadi secara keseluruhan rekor terbaik dipegang oleh Printronic P7220 atau Printronic dengan speed tertinggi. Ini Printronic P7220 sebenarnya sama dengan Printronic seri 8000 yaitu P8220. Hanya saja untuk tipe ini dia belum support USB. Jadi untuk mengakalinya itu biasanya menggunakan kabel konverter dari LPT menjadi USB gitu. Tadi kita tes menggunakan sama, yaitu konverter USB ke LPT menggunakan Bavo ya, Bavo LPT USB. Nah, untuk harga yang saya infokan paling ujung itu yaitu Epson LK 2190 itu sekitar barunya sekitar 8 juta. Sedangkan yang ini mungkin teman-teman bisa tanyakan langsung ke kita karena harganya itu bisa dibilang ya lebih mahal lah ya. Jadi saya tidak sebutkan di video ini. Akan tetapi kayak gini teman-teman, untuk printer Epson LK 2190 semakin sering rekan-rekan di perkantoran itu ngeprint, apalagi jobnya tiap hari, printingnya terus menerus, itu amat sangat rawan kerusakan terhadap jarum. Semua printer dot matrix terutama Epson itu amat sangat rawan kerusakan terhadap jarum. Walaupun printernya baru, tetapi kalau teman-teman memakainya sering gitu ya, paling-paling kayaknya mungkin walaupun baru resmi sekalipun, mungkin beberapa bulan atau mungkin kadang nggak nyampe setahun, itu jarum sudah rusak gitu. Ya itu juga didukung oleh spare part seperti consumable-nya, seperti pitanya juga harus original. Berbeda dengan Printronic yang model cartridge, kebanyakan itu harus original. Kalau tidak original dia nggak kebaca gitu teman-teman. Nah untuk harga 8 juta itu sudah ya, baru ya. Kalau refurbish atau rekondisi itu mungkin kisaran antara angka 4 sampai 5 juta, 6 juta mungkin dapat. Tapi kalau yang baru resmi itu angkanya hampir menyentuh angka 8. Itu paling murah tetapi sangat rawan di jarum. Anggaplah paling ya setahun pasti ada kerusakan kalau seandainya rekan-rekan teman di perkantoran itu sering ngeprint, bahkan tiap hari ngeprint banyak terus-terusan. Karena printer ini didesain untuk ngeprint terus-terusan. Bayangkan, dari pagi hingga sore kita masuk kantor, printer ini dia bekerja ngeprint kayak gini terus-terusan, tidak ada berhenti-hentinya. Selama setahun biasanya tuh jarum sudah mulai pada aus. Akan tetapi untuk printer Printronic ini amat sangat awet. Jarumnya itu bloknya gede dan dia kuat. Biasanya kalau untuk printer Printronic itu ada umur yang sampai ada 10 sampai 15 tahun. Jadi cukup di maintenance saja atau cukup dibersihkan. Itu baik spare part jarum, motherboard maupun power supply itu bisa tahan lama. Jadi memang harganya memang relatif lebih mahal, tapi sesuai dengan ekspektasinya, sesuai dengan apa yang dia tawarkan ke kita sebagai pemakai. Ya anggaplah contoh kita beli Epson LK 2190 dengan harga rentan 8 juta, mungkin 3 sampai 4 tahun udah sering sakit-sakitan minta ganti ini, minta ganti itu. Akan tetapi dengan Printronic ya, sekali kita beli itu bisa 1 dekade teman-teman. Dengan catatan kita harus ya setidaknya maintenance, yaitu pembersihan rangkaian mainboardnya dibersihkan, rangkaian jarumnya kita bersihkan. Jadi harus ada ya, semua sih sama ya teman-teman, baik printer maupun kita punya sepeda motor pun sama. Seandainya kita punya sepeda motor oli nggak pernah diganti ya tetap aja rusak. Printer juga sama, karena printer kan dia ngeprint dan otomatis ketika ngeprint kan ada bolong-bolong kayak gini kan, kadang ada yang kertasnya masih ada ya bekasnya, itu biasanya nyelip di printer dan lama-kelamaan itu akan kotor. Dan untuk supaya awet, tujuannya awet, maka harus mau nggak mau gitu harus kita maintenance atau dibersihkan. Harga lebih mahal tapi kita bisa jaminan 10 tahun ya, 10 tahun itu masih banyak yang sekarang tahun 2021 tapi printer Printronic yang seri 5000 itu keluaran tahun 2006 sampai tahun 2021 itu masih banyak perkantoran yang mereka pakai, yang artinya 2006 kurang lebih 17 tahun teman-teman. Ada customer kita yang printer Printronic ini umurnya sudah 17 tahun itu belum pernah rusak, kecuali ya paling kotor gitu. Itu ada yang nggak semua sih ya, tetapi rata-rata itu di atas 10 tahun itu masih kondisinya prima. Ya itu tergantung dari teman-teman kegiatan setiap harinya apa. Kalau seandainya printer ini kita pakai katakanlah di perusahaan besar kayak pabrik,
Pabrik itu kan mereka mencetak sebuah dokumen, apalagi kalau pabrik itu bergerak di bidang percetakan ya, perusahaan di bidang percetakan yang setiap harinya dia mencetak dari pagi sampai sore sampai ketemu pagi lagi, yaitu mereka mempekerjakan karyawan sebagai shift, ada shift malam, ada shift siang, yang artinya printer ini selama 24 jam bahkan selama setahun itu tidak pernah mati sama sekali, kecuali ketika sedang istirahat. Printer ini mampu dikerjakan. Berbeda dengan Epson LQ2190 yang mungkin notabene-nya itu kerja ya dari jam 8 sampai jam 5 sore gitu, dan itu tidak kontinus terus-terusan ngeprint ya, kasihan gitu loh. Kalau ini memang didesain untuk seperti itu, bisa dari pagi sampai sore malam, nanti malam ganti shift ya. Di perkantoran kita ada juga customer kita yang di percetakan, dari pagi sampai sore itu shift A ya, kemudian dari sore sampai pagi shift B, karyawannya berbeda tetapi printernya satu, sampai sekarang masih kuat, udah hampir jalan bertahun-tahun belum pernah rusak. Cuma yaitu syaratnya di maintenance atau katakanlah di servis rutin, atau katakanlah di servis lah, servis rutin sekedar kayak ganti oli istilah di motor. Oke, itu aja teman-teman pembahasan tentang printer kita hari ini. Intinya printer-printer ini amat sangat rekomen bagi teman-teman perkantoran yang menginginkan pengganti Epson LQ2190 apabila ingin lifetime-nya lama dengan tingkat keawetan dan efisiensinya tinggi, cepat pula teman-teman. Untuk harga nanti teman-teman bisa kontak kami, nomor ada di WA di bagian bawah, teman-teman bisa chat kami, atau mungkin misalkan teman-teman ada printer yang seperti ini butuh untuk perbaikan apapun kerusakannya, kita siap untuk menangani, kontak kami aja begitu. Oke, mudah-mudahan konten ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subscribe untuk yang suka, tidak subscribe nggak apa-apa. Bagi teman-teman yang sudah menonton channel kami amat sangat ucapkan terima kasih. Subscribe dan tidak subscribe bagi kami itu bonus ya. Jadi teman-teman kalau mau subscribe ke kami berarti alhamdulillah kami dikasih bonus. Tapi kalau seandainya teman-teman nggak subscribe, nggak apa-apa. Kami udah sangat berterima kasih teman-teman sudah mau mengunjungi video konten dari kami. Itu aja teman-teman. Sampai ketemu di lain video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.